Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilkis Arunia Farhati, mahasiswi semester 2 program studi bimbingan dan konseling dengan NIM 253111031. Pada video kali ini saya akan menganalisis beberapa kasus psikologi sosial untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah psikologi sosial oleh dosen pengampu Bapak Aziz Wahyono, STR SOS MSOS. Yang pertama, pada persepsi sosial, bagaimana anak bisa tidak paham tugas yang diberikan oleh guru. Berdasarkan persepsi sosial, yakni bagaimana individu memahami, menginterpretasikan, dan merespon perilaku orang lain di lingkungan sosialnya, kegagalan anak dalam memahami tugas guru bukanlah sekedar masalah pintar atau tidak. Hal ini merupakan hasil dari proses interaksi, membaca tanda sosial, dan persepsi antara anak dan guru. Faktor yang pertama adalah kegagalan dalam mengorganisir stimulus. Menurut Golden Allport, persepsi sosial adalah proses mental di mana individu mengorganisir dan menginterpretasikan informasi sosial yang mereka terima dari lingkungan. Proses persepsi ini selalu menyaratkan adanya objek atau stimulus. Di dalam kelas, instruksi guru bertindak sebagai stimulus utama. Namun, ketika anak dihadapkan dengan gangguan lain seperti suara bising atau teman yang mengobrol, proses mental anak gagal dalam menyaring distraksi tersebut. Akibatnya, mereka tidak mampu mengorganisir stimulus formal dari guru ke dalam kognisinya, sehingga instruksi tugas gagal ditangkap dengan fokus. Yang kedua, landasan sikap yang terdistorsi. Persepsi sosial menjadi landasan bagi sikap, keyakinan, dan perilaku seseorang terhadap orang lain. Jika anak sedari awal sudah mengorganisir informasi yang keliru tentang guru tersebut, maka landasan sikap yang terbentuk di dalam diri anak akan terdistorsi menjadi negatif. Sikap negatif yang terlanjur terbentuk ini otomatis memblokir niat anak untuk mendengarkan penjelasan tugas dengan baik. Yang ketiga, ada tekanan emosional karena prasangka figur pada guru. Prasangka ialah sebuah sikap, baik negatif ataupun positif, yang dimiliki individu terhadap anggota kelompok tertentu berdasarkan keyakinan yang tidak rasional. Ketika anak memiliki prasangka buruk yang tidak rasional terhadap figur guru, hal ini memicu tekanan emosional dan stres saat berada di kelas. Beban stres psikologis ini menyita perhatian anak sehingga kapasitas kognitif mereka menyusut dan tidak tersisa lagi untuk memproses instruksi tugas yang sedang dijelaskan. Yang keempat, terjadinya bias konfirmasi. Bias konfirmasi sebagai salah satu kesalahan dalam persepsi, di mana individu cenderung mencari atau menginterpretasikan informasi yang mendukung keyakinan atau pandangan mereka sendiri. Ketika anak merasa tidak mampu mengerjakan tugas, mereka akan sengaja berhenti mencerna instruksi dari guru. Otak mereka secara bias langsung memfokuskan diri untuk mencari-cari alasan atau pembenaran dari luar demi mendukung pandangan awal bahwa mereka memang tidak bisa, alih-alih mencoba atau memahami tugas tersebut. Selanjutnya, adanya krisis kepercayaan dari diri sendiri. Ketika terjadi krisis kepercayaan terhadap diri sendiri, anak akan kehilangan keyakinan akan kemampuannya. Dampaknya ialah fungsi diri sendiri sebagai pengambil keputusan menjadi terganggu dan ragu-ragu saat harus menerjemahkan instruksi dari guru atau tugas yang guru berikan. Dan yang keenam, ada pemahaman diri yang keliru melalui perbandingan sosial. Anak mengukur kemampuannya dengan melakukan perbandingan sosial terhadap teman sebayanya. Ketika melihat teman-temannya cepat menyelesaikan tugas, alih-alih memahami mendalam tugas tersebut, anak lebih fokus untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan cepat. Metode pemahaman diri melalui perbandingan sosial bisa bersifat ke atas maupun ke bawah terhadap orang lain. Dalam kasus ini, anak melakukan perbandingan sosial yang keliru dengan mengukur durasi kerja teman sebaya sebagai standar. Akibatnya, pemahaman diri mereka bergeser. Mereka menganggap bahwa hebat atau paham itu diukur dari kecepatan, sehingga fokus kognitif mereka beralih dari memahami esensi tugas secara mendalam menjadi sekedar buru-buru menyelesaikannya agar terlihat sama dengan yang lain. Yang ketujuh, ada tuntutan konformitas dari kelompok. Pada sejarah psikologi sosial terdapat social identity theory atau teori identitas sosial oleh Tajfel yang menyoroti bagaimana individu mengkategorikan diri mereka sendiri ke dalam kelompok-kelompok sosial.
Kategori ini menjadi dasar dari fenomena kelompok. Demi mempertahankan identitas sosialnya dalam kelompok teman sebaya atau peer group, anak merasa harus tunduk pada norma kelompoknya. Jika nilai kelompok menganggap belajar rajin itu buruk, maka anak akan memilih mengorbankan pemahaman tugasnya dan ragu bertanya demi menjaga penerimaan sosial di kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kehilangan fokus akibat interaksi alami. Berdasarkan pandangan awal dari Aristoteles, manusia didefinisikan sebagai makhluk sosial yang secara alami mencari hubungan dengan orang lain. Dorongan interaksi alam ini membuat ruang kelas menjadi suatu medan pencarian hubungan sosial bagi anak. Karena perhatian alami mereka terserap sepenuhnya untuk mengamati, menilai, dan merespons dinamika relasi antar manusia atau teman sebaya di dalam kelas, maka tugas dari guru kehilangan urgensinya dan tergeser menjadi prioritas kedua dalam perhatian mereka. Yang kedua ialah motif sosial. Bagaimana anak tidak mau untuk belajar? Ketika anak menunjukkan sikap malas atau menolak untuk belajar, fenomena ini erat kaitannya dengan penurunan motif sosial dalam dirinya, terutama dorongan untuk berprestasi, yaitu need for achievement. Seperti teori dari Kurt Lewin, perilaku anak dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan lingkungan psikologisnya. Penyebab pertama yang mungkin ialah kurangnya motif berprestasi. Anak mungkin merasa bahwa belajar tidak memberikan nilai tujuan atau harapan sukses yang jelas bagi diri mereka. Jika mereka merasa pasti gagal, mereka akan memilih untuk menghindari tugas belajar demi menjaga harga diri. Yang kedua ialah hambatan dari lingkungan atau medan psikologis. Lingkungan belajar di rumah atau sekolah mungkin tidak mendukung, penuh tekanan, atau anak sedang mengalami konflik dengan teman sebaya yang menguras energi psikologisnya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Merujuk pada hierarki Maslow, anak tidak akan memiliki motivasi untuk belajar jika kebutuhan sosialnya seperti rasa aman, diterima di kelompok, atau kasih sayang sedang terganggu atau belum terpenuhi. Yang ketiga ialah pengaruh sosial, bagaimana anak mudah ikut-ikutan bolos sekolah bersama teman-temannya. Alasannya ialah yang pertama, pengaruh sosial sebagai pemicu utamanya. Pengaruh sosial ialah proses di mana individu memengaruhi satu sama lain dalam perilaku, pemikiran, dan emosi. Konsep ini melibatkan interaksi nyata antara anak dan lingkungan sosial terdekat mereka, termasuk kelompok teman sebaya atau peer group dan norma-norma sosial yang berlaku di dalamnya. Ketika kelompok teman membuat kesepakatan atau menganggap bolos itu tindakan yang keren, terjadi proses interaksi yang sangat aktif memengaruhi emosi dan pikiran anak. Pengaruh interpersonal inilah yang memicu utama anak untuk mengubah perilakunya dari yang semula berniat sekolah menjadi ikutan membolos. Yang kedua, mekanisme dari konformitas kelompok. Konformitas yaitu fenomena di mana individu cenderung menyesuaikan perilaku atau sikap mereka dengan apa yang dianggap sebagai norma atau standar dari suatu kelompok mereka. Tekanan kelompok memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam memengaruhi seorang individu untuk mengubah persepsi atau keyakinan pribadinya. Dalam kasus bolos bareng ini, anak muda mengalami tekanan konformitas yang sangat kuat. Meskipun secara personal anak tahu membolos adalah tindakan yang salah, mereka sengaja menyingkirkan keyakinan tersebut dan menyelaraskan tindakannya dengan standar kelompok agar tidak dianggap berbeda atau aneh. Yang ketiga yaitu tekanan untuk memenuhi norma sosial dalam kelompok tersebut. Norma sosial dalam lingkaran pertemanan remaja seringkali menuntut loyalitas dan solidaritas buta. Mengikuti ajakan bolos dipersepsikan sebagai pemenuhan standar kelayakan untuk tetap diakui sebagai anggota. Jika anak menolak konformitas ini, mereka beresiko melanggar norma kelompok yang akan berujung pada sanksi sosial seperti pengucilan atau penolakan diri dari lingkungan pertemanannya. Keempat, ada proses penilaian risiko dan pengambilan keputusan sosial. Keputusan sosial melibatkan penilaian risiko sosial dan persepsi norma sosial dari individu. Ketika diajak membolos, kognisi anak akan langsung bekerja menghitung risiko sosialnya. Dalam konteks lingkungan kelompok yang kuat, anak mempersepsikan bahwa rasa kehilangan teman atau dicap penakut jauh lebih besar dan menakutkan secara sosial daripada resiko mendapat hukuman akademis dari guru.
Akibat persepsi risiko sosial yang condong ke dalam kelompok, hasil akhir pengambilan keputusan anak adalah memilih ikut bolos demi menjaga posisi amannya dalam pertemanan. Selanjutnya, pada interaksi sosial. Bagaimana anak-anak bekerja sama untuk membuli teman yang lain? Berdasarkan perspektif sosiologi dan psikologi perkembangan, fenomena anak-anak yang bekerja sama untuk merundung atau membuli atau menyudutkan temannya dapat dijelaskan melalui dinamika interaksi sosial disosiatif dan faktor-faktor psikologis kelompok. Materi pembelajaran tersebut memberikan gambaran tidak langsung mengenai bagaimana dinamika kelompok ini dapat terbentuk. Yang pertama, adanya proses sosial disosiatif sebagai pola perilaku. Perundungan atau bullying merupakan bentuk nyata dari proses sosial disosiatif yang terjadi di lingkungan sebaya, yang meliputi beberapa tahapan interaksi negatif. Yang pertama ada kontravensi. Kontravensi seringkali menjadi awal mula bullying dalam suatu kelompok. Anak-anak saling bekerja sama atau terpengaruh untuk menghalangi, menggagalkan, atau mengucilkan targetnya. Bentuknya bisa berupa penyebaran fitnah, gangguan secara sengaja, provokasi, hingga intimidasi bersama. Kemudian yang kedua ada pertentangan atau konflik. Ketika aksi disosiatif ini meningkat, anak-anak dapat secara sadar berkelompok untuk menentang atau menyudutkan korban secara terang-terangan. Bahkan terkadang disertai dengan ancaman fisik maupun verbal demi mencapai dominasi sosial tertentu di kelompoknya. Yang kedua, pengaruh dari faktor interaksi sosial kelompok. Bagaimana anak-anak awalnya mungkin tidak berniat buruk, namun akhirnya ikut serta bekerja sama dalam aksi bullying? Hal ini dipicu dari beberapa faktor interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi atau peniruan. Anak-anak cenderung memiliki keinginan kuat untuk diakui di lingkungannya. Mereka akan meniru tindakan atau sikap agresif yang dimulai oleh pemimpin kelompok perundung secara berlebihan agar dianggap keren atau menjadi bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua ada sugesti atau pengaruh tanpa pikir panjang. Ketika salah satu anak yang dianggap memiliki kuasa, berwibawa, atau menjadi pemimpin di dalam kelompok tersebut memulai suatu perundungan, anak-anak lain akan menerima pandangan tersebut tanpa dipikir ulang. Mereka akan mengikuti ajakan merundung karena kepatuhan buta terhadap struktur kekuasaan di lingkaran pertemanan mereka. Selanjutnya ada motivasi dan tekanan teman sebaya atau peer pressure. Adanya dorongan atau tekanan dari luar atau anggota kelompok lain yang memaksa anak untuk ikut bekerja sama dalam melakukan tindakan perundungan. Ada ketakutan jika mereka tidak ikut menyudutkan korban, maka posisi mereka sendiri di dalam kelompok akan terancam atau mereka akan menjadi target berikutnya. Dalam konteks hubungan interaksi antara kelompok dan individu, gabungan faktor peniruan atau imitasi dan pengaruh kuat atau sugesti ini menciptakan kerjasama negatif yang sangat kuat, di mana kelompok anak bertindak sebagai subjek atau pelaku dan satu anak malang menjadi objek atau korban dari tindakan disosiatif tersebut. Yang kelima ada tindakan agresi, yakni bagaimana penjelasan anak yang terlibat dalam tawuran antar pelajar. Agresi sendiri menurut para ahli, agresi bukan sekedar tindakan kasar biasa, melainkan perilaku yang memiliki tujuan sengaja untuk memberikan suatu dampak negatif, baik fisik maupun psikologis, kepada individu lain yang tidak menginginkan perlakuan tersebut. Jenis agresi yang terlibat dalam tawuran ada dua. Yang pertama agresi hostil, yaitu agresi yang bersifat emosional, reaktif, dan impulsif yang didorong oleh amarah semata-mata dengan tujuan utama untuk menyakiti lawan. Dan yang kedua ada agresi instrumental yang bersifat kognitif, terencana, dan proaktif, di mana kekerasan dijadikan sarana atau alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar menyakiti korban. Misalnya demi meraih reputasi, dominasi, atau pembuktian status sosial suatu kelompok. Kemudian teori bagaimana penyebab anak bisa terlibat dalam tawuran. Yang pertama ada teori belajar sosial atau social learning theory. Pelajar mempelajari dan meniru tindakan agresif setelah melalui observasi pada perilaku terhadap model di lingkungan sosial mereka. Tawuran sangat rentan diulangi apabila anak mendapatkan penguatan eksternal berupa imbalan, validasi, atau persetujuan sosial dari teman sebayanya setelah melakukan kekerasan. Yang kedua ada hipotesis frustasi agresi.
Tawuran dapat meledak sebagai hasil otomatis dari akumulasi rasa frustasi pelajar ketika tujuan mereka terhambat, misalnya akibat tekanan akademik yang terlalu berat atau lingkungan rumah yang bermasalah. Melalui mekanisme perpindahan atau displacement, jika sumber frustasi asli tidak dapat dilawan, maka agresi tersebut dialihkan pada target pengganti di jalanan yang dirasa lebih memungkinkan. Selanjutnya ada faktor situasional dan pemicu di lapangan. Yang pertama terjadi siklus retaliasi dan provokasi. Provokasi timbal balik, baik secara fisik maupun verbal, menjadi pemicu agresi yang paling kuat karena pelajar merasa terdorong mempertahankan harga diri. Tanpa kontrol diri, provokasi kecil bisa berkembang menjadi siklus retaliasi atau balas dendam yang berulang karena kedua belah pihak merasa perlu memberikan balasan yang setimpal. Yang kedua, dampak dari media kekerasan. Paparan konten kekerasan berulang di media menyebabkan desensitasi emosional, yakni berkurangnya rasa empati terhadap korban luka, dan mempermudah anak meniru skema kekerasan tersebut melalui pembelajaran observasional. Selanjutnya dari perubahan sosial, bagaimana pengaruh teknologi terhadap gaya hidup siswa-siswi pada saat ini? Teknologi dalam sosiologi dan psikologi sosial bertindak sebagai agen utama perubahan sosial melalui proses inovasi dan difusi yang berujung pada modernisasi serta globalisasi dari gaya hidup remaja. Hal tersebut memiliki pengaruh. Yang pertama ada pergeseran kognisi dan persepsi sosial. Terdapat efek halo atau halo effect di media sosial. Siswa saat ini sangat dipengaruhi oleh influencer atau teman sebaya yang terlihat memiliki kehidupan sempurna di Instagram atau TikTok. Berdasarkan konsep efek halo, ketika seorang influencer terlihat estetik atau menarik dalam satu aspek seperti gaya berpakaian, siswa cenderung menggeneralisasi bahwa seluruh gaya hidup orang tersebut patut untuk ditiru. Yang kedua ada bias konfirmasi dalam gaya hidup yang konsumtif. Algoritma media sosial menyajikan konten yang sesuai dengan minat siswa secara terus-menerus. Jika seorang siswa sering mencari tren outfit, algoritmanya akan membombardir dia dengan konten serupa. Ini menciptakan suatu bias konfirmasi seolah-olah semua anak muda zaman sekarang pakaiannya harus seperti ini, yang memicu perilaku konsumtif demi dibilang up to date. Selanjutnya ada tekanan kelompok digital, konformitas dan peer pressure yang baru. Gaya hidup siswa sangat disetir oleh interaksi kelompok. Kalau sebelumnya konformitas terjadi di tongkrongan sekolah, maka sekarang pindah ke ruang digital. Konformitas online menurut teori Asch merujuk pada eksperimen Solomon Asch tentang kecenderungan individu menyamakan sikap dengan norma kelompok. Siswa saat ini rela mengubah gaya hidupnya, mulai dari pilihan genre musik, game yang sering dimainkan, hingga gaya bahasa, hanya agar tidak dikucilkan secara digital, atau istilah lainnya fear of missing out alias FOMO. Kemudian, perubahan pola interaksi. Hubungan sosial yang dulunya bersifat tatap muka, ini bergeser menjadi termediasi layar. Gaya hidup menjadi lebih sedentari atau kurang bergerak karena waktu luang dihabiskan untuk scrolling atau mabar yang secara psikologis mengubah cara mereka mengelola konflik dan membangun empati. Kemudian, proses perubahan sosial pada gaya belajar dan hiburan. Teknologi mempercepat modernisasi dan globalisasi di kalangan pelajar melalui dua cara utama. Yang pertama dengan budaya belajar mandiri atau modernisasi. Teknologi mengubah mindset siswa dalam menuntut ilmu. Gaya hidup belajar bergeser menjadi berbasis digital, menggunakan AI, belajar lewat video tutorial, atau ruang diskusi daring, yang membuat mereka lebih mandiri namun di sisi lain menurunkan rentang perhatian atau attention span akibat terbiasa dengan video durasi pendek seperti short atau reels. Yang kedua, konektivitas global atau globalisasi. Gaya hidup siswa saat ini sangat terglobalisasi. Selera musik seperti K-pop, pop jazz indie, ataupun tontonan seperti anime, film, hingga produk yang mereka dibeli dibentuk oleh budaya luar yang diadopsi secara instan melalui teknologi digital. Teknologi tidak hanya mengubah alat yang digunakan siswa, melainkan mengubah struktur sikap sosial dan cara mereka memandang diri mereka sendiri serta kelompoknya. Yang ketujuh, pada gerakan sosial.
Bagaimana menjelaskan adanya aktivitas kelompok siswa yang menolak kebijakan sekolah, terutama dalam hal iuran kegiatan sekolah. Fenomena adanya aktivitas kelompok siswa yang secara vokal menolak kebijakan sekolah seperti iuran kegiatan dapat dibedah dan dijelaskan secara ilmiah menggunakan materi psikologi sosial dan opini publik. Penolakan ini terjadi tidak begitu saja, melainkan hasil dari interaksi individu yang mengkristal menjadi suara kolektif melalui beberapa tahapan psikologis. Yang pertama, model ABC dalam pembentukan sikap siswa. Penolakan kelompok siswa terhadap kebijakan iuran ini dapat dijabarkan melalui 3 komponen pembentuk sikap model ABC. Yang pertama, komponen kognitif. Siswa mengumpulkan informasi. Siswa mengumpulkan informasi atau memiliki keyakinan tertentu mengenai iuran tersebut. Misalnya, mereka menilai jumlah iuran terlalu mahal, tidak transparan, atau alokasi kegiatannya dianggap tidak mendesak. Yang kedua, komponen afektif. Muncul emosi perasaan terhadap isu iuran tersebut seperti rasa kecewa, merasa tidak adil, atau cemas karena membebani kondisi finansial dari orang tua. Kemudian yang terakhir ada komponen behavioral. Ketika aspek kognitif dan afektif berpadu, muncullah dorongan perilaku nyata. Aktivitas kelompok siswa seperti mogok membayar, membuat petisi penolakan, atau berkumpul untuk melakukan protes adalah manifestasi dari komponen perilaku lain. Selanjutnya ada alur dinamika pembentukan opini kelompok. Mengapa gerakan ini meluas di antara siswa? Yang pertama, paparan informasi, yaitu isu tentang adanya iuran sekolah mulai menyebar dari mulut ke mulut atau melalui grup obrolan digital siswa untuk diproses secara kognitif. Kemudian ada validasi sosial. Siswa mulai membandingkan pendapatannya dengan teman sebayanya. Ketika seorang siswa berkata, iuran ini kemahalan nggak sih? Dan temannya memvalidasi dengan jawaban, iya setuju banget. Maka keyakinan individu tersebut menjadi lebih kuat karena mendapat dukungan lingkungan sekitar. Yang ketiga, ada reevaluasi dan kristalisasi opini. Pertukaran argumen yang konsisten di kalangan siswa akhirnya memperkuat identitas kelompok mereka sebagai pihak yang kontra kebijakan. Opini ini mengkristal dan bertransformasi dari sekedar keluhan individu menjadi sebuah gerakan penolakan kelompok yang nyata di lingkungan sekolah. Terdapat tarik ulur konformitas versus independensi. Gerakan kelompok ini juga melibatkan dinamika psikologis internal pada diri masing-masing. Yang pertama, dorongan konformitas. Sebagian siswa mungkin awalnya bersikap netral, namun karena ada kebutuhan sosial untuk diterima oleh kelompok sebayanya atau peer group, dan ketakutan akan dikucilkan jika membayar sendirian, mereka memilih untuk ikut serta melakukan penolakan. Mereka mengikuti suara mayoritas kelompoknya demi solidaritas. Dan terdapat independensi kelompok. Di sisi lain, kelompok yang menginisiasikan gerakan ini bertindak atas dasar independensi rasional. Pemicunya adalah motivasi akurasi dan integritas pemikiran kritis mereka yang menilai bahwa kebijakan sekolah tersebut memang tidak logis atau minim bukti transparansi. Dan yang terakhir, pecahnya spiral of silence atau titik bendungan. Teori spiral of silence dari Elizabeth Noel Neumann menjelaskan mengapa aksi penolakan ini bisa muncul secara tiba-tiba dengan masif. Pada awalnya siswa tidak setuju, mungkin memilih diam karena mengamati lingkungan dan merasa suara mereka minoritas atau takut diberi sanksi oleh pihak sekolah. Takut akan isolasi atau hukuman, namun ketika rasa ketidakpuasan tersebut diakumulasikan secara terus-menerus dan mencapai puncaknya, terjadi apa yang disebut dengan titik bendungan. Bendungan kesunyian itu pecah secara drastis ketika ada beberapa siswa berani menyuarakan penolakan secara terbuka, memicu keberanian siswa-siswa lain yang awalnya diam untuk ikut bersuara secara kolektif. Fenomena ini memperlihatkan bahwa suara kolektif siswa terbentuk karena adanya proses pemrosesan informasi bersama dengan pencarian validasi antar teman sebaya. Pendekatan dialogis yang transparan biasanya menjadi kunci untuk mengurai ketegangan kognitif kelompok siswa seperti ini. Yang terakhir ialah tingkah laku massa. Bagaimana menjelaskan peran provokator dalam kegiatan demonstrasi pelajar? Yang pertama, terdapat manipulasi emosi kolektif. Karakteristik massa dasarnya memiliki tingkat emosionalitas yang tinggi, di mana individu cenderung mengabaikan logika rasional dan mudah digerakkan oleh emosi kolektif yang meluap-luap. Provokator memanfaatkan celah psikologis ini dengan mengeksploitasi keresahan sosial yang ada di kalangan pelajar. Mereka sengaja memicu reaksi emosional yang cepat dan tidak rasional agar emosi massa demonstrasi menjadi tidak terkendali dan bertindak impulsif. Yang kedua, dengan memanfaatkan penularan emosi. Di dalam contagion theory atau teori penularan, massa menciptakan energi kolektif yang menghipnotis, menyebabkan emosi yang intens menyebar dengan sangat cepat layaknya virus. Provokator di sini mengambil peran aktif sebagai pemantik utama atau trigger. Ketika provokatif menyebarkan emosi amarah atau provokasi di suatu titik, emosi tersebut langsung diadopsi secara tidak sadar dan menular ke seluruh anggota kerumunan pelajar.
Hal ini memicu kesatuan pikiran yang seragam, sehingga massa bergerak tanpa memikirkan konsekuensi moral lagi. Yang ketiga, ada eksploitasi kondisi anonimitas dan deindividuasi. Berada dalam kerumunan besar memberikan rasa tidak dikenal atau anonimitas yang melunturkan batasan moral individu. Fokus perhatian pelajar pun bergeser dari standar internal diri menuju eksternal kelompok yang memicu deindividuasi atau penurunan kesadaran diri dan tanggung jawab pribadi. Provokator secara cerdas mengeksploitasi hilangnya kendali diri ini, memanfaatkan situasi yang ambigu dan tidak terstruktur tersebut. Provokator menyuntikkan norma-norma baru di lokasi demi mengubah kerumunan demonstrasi pelajar yang awalnya damai menjadi bertindak destruktif atau antisosial. Yang keempat, ada menetapkan standar perilaku baru. Sejalan dengan emergent norm theory atau teori norma baru, massa mengembangkan norma tindakan melalui interaksi dinamis di lapangan, di mana individu tertentu bertindak sebagai pemimpin opini yang menetapkan standar perilaku. Provokator mengambil alih peran pemimpin opini ini untuk memobilisasikan tindakan langsung. Mereka mengarahkan energi kerumunan pelajar yang sudah terdeindividuasi dengan memberikan instruksi-instruksi spesifik, seperti teriakan komando atau tindakan anarkis awal. Karena adanya tekanan kelompok untuk patuh demi kohesi gerakan, para pelajar akhirnya mengadopsi instruksi spesifik provokator tersebut sebagai panduan standar perilaku mereka di lokasi demonstrasi. Menuju pada penutup atau akhir video, psikologi sosial dan pendidikan itu ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Intinya, psikologi sosial mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku kita dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Ketika dibawa ke dunia pendidikan, fokusnya berubah menjadi bagaimana interaksi sosial di dalam kelas memengaruhi proses belajar murid. Kesimpulan terbesarnya ialah belajar itu bukan sekedar proses kognitif atau berpikir sendirian di kepala, melainkan sebuah proses sosial. Lingkungan pertemanan, cara guru berkomunikasi, dan atmosfer di dalam kelas memiliki peran yang sama besarnya dengan kecerdasan akademis murid dalam menentukan keberhasilan belajar. Selanjutnya, bagaimana dampak nyata terhadap pendidikan? Yang pertama, ada ekspektasi guru menjadi kenyataan atau self-fulfilling prophecy. Salah satu dampak paling terkenal adalah efek Pygmalion. Ketika seorang guru mempercayai bahwa seorang murid itu cerdas dan punya masa depan cerah, guru tersebut secara tidak sadar akan memberikan perhatian, ujian, dan tantangan lebih. Hasilnya, murid tersebut benar-benar jadi lebih berprestasi. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, kekuatan kelompok atau peer influence dan social facilitation. Lingkungan pertemanan di sekolah sangat menentukan motivasi belajar. Yang pertama, pada fasilitas sosial, kehadiran teman sekelas bisa meningkatkan performa murid saat mengerjakan tugas yang sudah mereka kuasai. Dan yang kedua, pada konformitas, murid cenderung mengikuti norma kelompoknya. Jika kelompoknya menganggap belajar itu keren, maka akan ikut rajin. Jika kelompoknya menganggap ambis itu aneh, maka murid bisa sengaja menurunkan prestasinya agar tetap diterima oleh teman-temannya. Yang ketiga, ada efektivitas pembelajaran kolaboratif. Psikologi sosial membuktikan bahwa metode seperti cooperative learning atau belajar kelompok atau teknik jigsaw bukan cuma membuat kelas menjadi ramai, namun memiliki fungsi psikologis yang diantaranya menurunkan prasangka antar murid dari latar belakang berbeda, meningkatkan rasa empati dan kemampuan berkomunikasi, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama atau interdependensi positif. Dan yang terakhir adalah iklim kelas dan manajemen konflik. Memahami psikologi sosial membantu guru menciptakan classroom climate atau iklim kelas yang sehat. Ketika murid merasa aman secara psikologis, tidak takut dihakimi, bebas dari bullying, maka otak mereka akan berada dalam kondisi optimal untuk menyerap informasi. Pintar saja tidak cukup. Pendidikan yang sukses adalah pendidikan yang mampu mengelola dinamika sosial di dalamnya, sehingga setiap murid merasa berharga, didengar, dan didukung oleh lingkungan sekitarnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam analisis kasus pada psikologi sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.